Itu saya pikir dia seperti itu karena ya seperti Pak Ivan bilang tadi ya tidak jelas apa yang mau dia fokuskan apakah tentang soal perizinan atau soal konsep Allah ya kan dari uh, konsep Allah dia sendiri juga yang dia apa namanya yang diimani oleh Kristen itu kan juga maaf ya saya bilang cacat juga ya bahwa apakah dia mengimani konsep Allah seperti yang diwariskan oleh para rasul atau tidak, oleh bapak-bapak gereja atau tidak. Dan dia sendiri kan pernah mengatakan bahwa bapak-bapak gereja itu kan sampah ya. Terus dia mewarisi konsep iman dari mana, gitu kan? Kalau kita tadi saya bilang bahwa kalau ditelusurin dia itu mewarisi apa ya ajaran para rasul yang mana, liturgi para rasul yang mana, ya serba-serba kacau pikirannya dia ini, ya kan? Tapi dia selalu berusaha untuk tampil gitu loh, bahwa seolah-olah dia yang menjadi yang terbaik, jadi yang sejati ya, ya itu menurut versi dia kan, yang jadi wasit dia, yang jadi pemain dia, yang jadi apa juga apa segala macam dia sendiri. Akhirnya seolah-olah ya untuk kesenangan dia sendiri ya seolah-olah dia sudah menjadi yang terbaik dalam dan ternyata itu menjadi ya bahan tertawan, maaf ya bahan tertawan buat kita, kita semua yang berpikir waras ya Bro Gea dan Pak Ivan menurut saya demikian. Oke, Paman, apakah suara saya terdengar, Paman? Terdengar, terdengar. Ya, oke. Karena kadang-kadang sinyalnya agak terganggu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat tadi Bapak Ibu mengenai tadi konsep yang dia sampaikan, yaitu dia mengakui bahwa eh, pribadi Bapak dan lain sebagainya itu, yaitu konsep pemahaman yang dia miliki ya. Dia juga memang termasuk dalam kelompok anti Tritunggal, lebih kepada aliran oneness ya, oneness. Jadi pribadi Bapa itu sama dengan Yesus, pribadi Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Yesus, Roh Kudus sama dengan Bapa. Jadi mau memakai pandangan Sabelius atau modalisme ya. Suaranya Bro Gia hilang kah? Iya, kayaknya. Ayo ambil alih Pak Ivan. Tolong ambil alih. Iya, jadi memang kalau kita lihat daripada apa yang disoroti oleh HTD ini dalam video tersebut, dia mencampur adukan antara pengajaran dengan kasus penolakan. Dan kasus penolakan ini kan tidak berbicara tentang pengajaran ataupun lebih diutamakan yang mana. Ini sesuatu yang berbeda, jadi bukan apple to apple ya, membandingkan sesuatu dan kemudian menggunakan itu sebagai pembenaran bahwa penolakan itu sudah sesuai. Nah, tanpa dia sadari, dia juga sudah berdiri berpihak kepada mereka yang menentang Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena jelas sekali menjamin hak beragama, memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya. Nah, peribadatan menurut agama kan sudah jelas di tempat yang memang tempat yang diperuntukkan. Apalagi kalau kita berbicara misalnya dari sudut pandang Katolik misalnya. Nah, dengan demikian sebenarnya pertama dia sudah menentang ataupun menolak Undang-Undang Dasar dan menjadi bagian daripada kelompok mereka yang menolak Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya dia tidak konsisten dalam berargumentasi menggunakan sola scripturanya dengan mengatakan bahwa tidak ada perintah mendirikan gedung gereja. Tetapi juga dia tidak menyadari bahwa juga tidak ada larangan mendirikan gedung gereja. Jadi argumentasi of silence ini dalam arti kata argumentasi yang tidak ada narasi ataupun tekstualnya itu tidak bisa kita jadikan posisi kita untuk menentang argumentasi yang juga tidak ada atau tidak tertulis dalam kitab suci. Sama-sama tidak tertulis, baik yang memerintah maupun yang melarang. Nah, kalau sama-sama tidak tertulis, lantas bagaimana posisi kita? Nah, tentu kita melihat kepada teks-teks lain
yang bisa mengidentifikasi atau mendekatkan kita kepada pemahaman seperti apa yang bisa kita ambil untuk kemudian menjadikan sikap ataupun ajaran ataupun tafsiran ataupun pemahaman terhadap ayat-ayat ataupun teks tersebut. Bahwa Kristus mendirikan gereja atau mendirikan jemaat. Dari sini saja kita sudah punya bayangan gambaran bahwa ada komunitas yang didirikan, ada jemaat, kumpulan jemaat yang didirikan. Nah, kalau ada komunitas tentu pasti ada wadah yang akan mewadahi komunitas ini. Ini adalah hal yang logis, konsekuensi logis sederhana yang bisa kita lihat hubungannya antara komunitas dan wadah daripada komunitas ini. Dan wadah ini bisa dalam bentuk organisasi saja ataupun juga sebagai tempat untuk mereka mengekspresikan puji syukur, persembahan, ataupun mengekspresikan kedekatan ataupun doa-doa mereka maupun liturgi mereka terhadap sesembahan yang mereka imani. Nah, dari sini kan hal-hal logis yang bisa kita tarik untuk kemudian melihat bahwa apa yang dinarasikan oleh HTD ini sangat mentah dan di luar daripada nalar akal sehat yang sederhana sekalipun. Mungkin demikian, Bro sayang Sofi. Halo. Halo, Bro Gea. Ya. Bro Gea. Oh ya, belum masih susah juga ya, Bro Gea ini. Artinya, Pak Ivan, itu TikTok aja ya, Pak Ivan. Artinya, siap. Kita kan menghargai sekali ya bahwa beliau ini kan seorang tokoh agama ya, apalagi tokoh agama tokoh agama Kristen ya, dia mengaku diri sebagai Kristen. Apa pantas ya orang-orang yang disebut tokoh agama itu mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu. Dalam arti dia di negara kita ini kan yang pluralis keagamaan ya, masih ada juga yang menghalangi pembangunan gereja tempat ibadah ya kan, terus diperkeruh lagi oleh pernyataan dari seorang yang mengaku diri sebagai pemimpin agama ini loh. Kira-kira menurut Pak Ivan gimana ini? Ya, pertama tentunya yang saya akan lihat argumentasinya dia untuk kemudian membenarkan ataupun mengambil posisi sebagaimana masa ataupun kelompok yang menolak kan. Nah, argumentasinya dia kan menggunakan Alkitab bahwa tidak ada perintah mendirikan gedung gereja. Dengan demikian bahwa sudah tepat dilarang. Tetapi dia juga lupa bahwa tidak ada larangan mendirikan gedung gereja di dalam kitab suci. Bagaimana mungkin dia mengambil satu sikap sementara mengabaikan sikap yang lain yang sama-sama tidak tertulis, tidak ada tekstualnya. Nah, ini yang dinamakan sebenarnya kan argumentasi of silence, artinya karena tidak ada, jadi ibaratnya seperti sunyi begitu, tidak ada tertulis, lantas kemudian kita menggunakan itu sebagai dasar kita yang membenarkan apa yang menjadi tujuan kita, sementara kita membenarkan itu pun sendiri tidak tertulis. Jadi sama-sama tidak tertulis, lantas sikapnya gimana? Nah, berdasarkan itu, argumentasi itu, maka yang tadi ditanyakan tentang sikap itu. Nah, sikap ini kan menjadi provokatif, menjadi kontraproduktif. Karena seolah-olah dia bisa dijadikan barometer rujukan bahwa itu ada pendeta yang mengatakan bahwa kitab suci tidak... itu yang kita takuti. Ya, saya juga berpikir demikian, Pak Ivan. Artinya kan, ya dalam berbagai diskusi juga dengan teman-teman RT 6 kan selalu mengatakan bahwa hal demikian kan tidak ada dalam kitab suci. Lagi diperparah dengan pernyataan Pak Pendeta ini. Jadi ya menjadi pegangan bagi mereka. Ya udahlah, nggak perlu ada pendirian gereja. Demikian. Atau gimana Pak Ivan atau Bro Gea? Ya, jadi memang kalau seandainya seperti itu toh diamini oleh saudara-saudara kita yang polemikus misalnya dan sebagainya, ya kita sekarang kan sederhana saja, kita hidup di negara yang berdasarkan hukum. NKRI punya undang-undang dasar yang membolehkan orang untuk memeluk agama ataupun kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan berbicara beribadat menurut agama dan kepercayaan,
Setiap agama punya rumah ataupun tempat ibadah. Nah, kalau umpamanya posisi kamu mengikuti HTD karena menggunakan argumentasi yang tidak kuat, nah argumentasi yang sama juga kan bisa kita berikan. Tidak ada larangan untuk membangun gedung gereja. Lantas, mengapa kamu harus menggunakan Alkitab menjadi argumentasi Anda? Saya pun juga bisa menggunakan Alkitab, karena di Alkitab tidak ada tertulis melarang orang membangun gedung gereja. Nah, kan seperti itu. Jadi posisinya kan berimbang. Nah, tetapi sekarang kan konteks kita adalah bahwa kita hidup di negara NKRI yang punya hukum dan punya undang-undang. Nah, sudah pasti hukum dan undang-undang tidak berpihak kepada mereka yang menolak. Nah, yang sebenarnya juga bisa kita pertanyakan adalah kepada misalnya MUI misalnya. Karena sempat ditayangkan bahwa rupanya himbauan itu dimobilisasi oleh sebuah surat yang ada kop MUI-nya. Kalau kita lihat di beberapa YouTube ya. Nah, ini kira-kira seperti apa mereka posisi MUI ini sendiri? Apakah juga dia memposisikan diri sebagai penentang undang-undang dasar? Ini kan tambah ngaco. Nah, di samping itu juga kan kita jadi bingung untuk Islam ini. Kira-kira seperti apa sih ajaran mereka ini? Demikian, Bro. Oke, Bro Gea. Iya. Halo Paman. Iya, silakan. Silakan ambil. Suara saya sudah terdengar. Bisa. Oke, silakan. Tadi wifi saya terganggu ya. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, memang HTD ini dalam beberapa kali saya diskusi, terutama saya sudah upload di channel ini juga kalau nanti dicari, itu dia menganut memang paham bidat Sabellius atau bidat modalisme. Ya, jadi ada istilah-istilah tertentu dia tidak pakai, misalnya istilah Bapa, dia nggak pakai, dia nggak pakai Bapa, sehingga dia pernah mengatakan bahwa tidak perlu lagi berdoa Bapa kami. Nah, tadi dalam omongan yang belibet tadi itu yang secara nalar itu kita pusing mendengarnya, sebenarnya mau dikatakan adalah seperti pemahaman dan pandangan yang selalu dia utarakan di video-video di mana dia berbicara. Dia mengatakan bahwa saat ini tidak perlu lagi mendoakan Bapa kami.